itu situasi kondisi ketika ayat ini diturunkan yang biasa disebut sebagai asbabun nuzul sebagai konteksnya itu berkembang di kalangan orang-orang musyrikin, sudah menjadi keyakinan umum di antara orang-orang musyrikin. Keyakinan mereka menganggap bahwa Allah itu mempunyai anak. Allah mempunyai anak, misalnya malaikat dikatakan oleh mereka itu sebagai anak Tuhan perempuan. Bahkan mereka menganggap anak perempuan itu anaknya Tuhan. Anak mereka adalah anak laki-laki. Padahal yang pada umumnya ketika itu yang namanya anak yang berharga, anak yang prestisius itu anak laki-laki. Mereka menghina sekali. Katanya anak perempuan itu anaknya Allah, anak laki-laki. Nah mereka tadi ya agak berdebat, dia agak kena angin dari luar. Ya walaupun jiwanya udah tapi fisiknya udah maka agak berdebat, dia agak kena angin dari jalan. Angin saya juga kadang-kadang bisa nyabut itu. Hanya bisa hati-hati. Dia lanjutkan. Ini isinya Allah membantah bahwa seluruh keyakinan yang ada pada orang musyrik itu tidak benar. Ya maka
alirobika banatu walau banu. Tanyakan itu, Nabi Muhammad kepada para musyrik Mekah itu, ya, apakah betul itu kalau Tuhan itu memiliki anak perempuan dan untuk mereka itu anak laki-laki? Enggak benar sama sekali. Amlanal malaikata inna tabahum sahidun. Apakah Allah menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Dan malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tapi kekuatan luar biasa. Malaikat hanya diberi satu fitrah, yaitu untuk makan. Masih ingat kan kisah beberapa malaikat yang ke rumahnya Nabi Ibrahim malam-malam, yang akan ke tempatnya Nabi Lut, yang akan memusnahkan seluruh kaumnya Nabi Lut yang tidak mengikuti Nabi Lut. Tapi ini orang-orang kafir itu pasal seperti itu. Ala innahu min ibtihim wa yaqulun. Kata bahwa sesungguhnya mereka itu betul-betul menyebarkan kebohongannya. Ya. Mereka betul-betul menyebarkan kebohongannya, betul-betul bohong. Mereka katakan balakallahu innahu lakadzibun. Mereka katakan balakallahu, Allah itu memiliki anak. Mbak innahu lakadzibun. Mereka itu betul-betul berdusta. Pakai lamnya menguatkan lakadzibun. Mereka betul-betul berdusta. Asqal banati alal bani. Ya, coba itu, betul juga katanya Tuhan itu memberi atau mengutamakan anak perempuan daripada anak laki-laki. Semuanya tidak betul. Allah tidak pernah memiliki anak. Laki perempuan itu setan Allah sama kedudukannya, tergantung iman dan takwanya. Malakum kayak matakumu. Coba itu, sebetulnya apa yang terjadi pada mereka? Bagaimana mereka sampai takumun, sampai punya kepercayaan seperti itu, punya keyakinan seperti itu? Apa-apa kalau mereka sama sekali tidak bisa berpikir, ya kan? Nggak dalam sama sekali. Amlakum sultan di apakah kamu mempunyai bukti-bukti yang nyata? Patuh di kita bingung ingkung sodikin, coba bawalah kitabmu sehingga kamu memang orang-orang yang sodikin yang benar. Baca lu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Mereka adakan, mereka menganggap bahwa ada hubungan nasab antara Allah dengan jin. Mereka katakan Allah itu friend dengan jin juga. Bahasa anak ini katanya friend juga. Nah itu. Baca lu bainahu bainal jinnati nasaba. Mereka menganggap ada hubungan nasab antara Allah dengan jin. Barakah nalimatil jinnatu innakum ma'mudurun. Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan ma'mudurun, akan diseret ke neraka. Ini setan yang kerjanya menggoda manusia. Tapi kebenaran manusia juga menyiapkan diri untuk digoda. Itu rekomendasi itu. Maka subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari seluruh apa yang mereka sangkakan itu, apa yang mereka sifatkan itu. Ila ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba Allah yang mukmin. Rencananya nanti malam itu yang belajar di rumah akan saya jelaskan. Itu yang namanya yang betul menyelamatkan itu hanya orang-orang yang mukmin. Apalagi kita orang biasa, Nabi saja itu kalau betul-betul muklis itu digunakan oleh Allah. Masih ada dulu ketika kita membahas surat Al-Baqarah kan? Ya, di ayat yang lain itu lebih jelas lagi. Misalnya ketika ada tawanan perang,
Itu musyawarah di antara Nabi dan para sahabat. Abu Bakar inginkan, oh itu dibayar tebusan, dibebaskan. Umar bin Khattab tegas, enggak boleh diganti dengan tebusan, semuanya harus dihabisi. Rasulullah condong kepada Abu Bakar. Sampai kemudian hampir semuanya kena petir. Ingatkan, turun ayat yang ingatkan, enggak boleh itu terima tebusan-tebusan. Dan beberapa ayat yang lain. Jadi sekarang itu orang berarti kok menurut itu dulu. Rumah saya itu gampang banget itu sambil aku sentuh sampai begitu. Ya kan? Benar Rasul saja sampai begitu kan oleh itu yang sudah terpilih orang yang terbaik dipilih oleh Allah dulu. Apalagi kita yang orang-orang biasa. Makanya di sini illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali orang yang betul-betul sudah benar-benar hamba Allah yang mukhlis. Mukhlis itu semata-mata lillah. Tidak ada mensekutu Allah dengan apapun. Itu namanya mukhlasin gitu. Jadi ini tadi semuanya bantah tuduhan-tuduhan orang kafir terhadap Allah. Yang mereka sebar luaskan, bikin isu, bikin model sekarang itu lagi apa namanya? Ya, lagi viral, lagi hit, lagi ngetok gitu kan? Yang dibantah oleh Allah ini, enggak betul semuanya itu. Kita lanjut 161 kalau berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innakum wa ma ta'budun. Wa innakum wa ma ta'budun. Ma antum 'alaihi bifatinin. Ma antum 'alaihi bifatinin. Illa itu menunjukkan bahwa orang-orang musyrik itu nanti sama sekali tidak berdaya. Orang-orang musyrik dan seluruh sembahan-sembahannya itu tidak berdaya. Maka fa'innakum wa ma ta'budun, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah, fa'innakum, maka kamu semua, wa ma ta'budun, dan apa saja yang kamu sembah. Nah, kalau dulu di kampus sekitarnya ya kalau dengan sembahan patung-patung, ada Lata, ada Uzza, ada Manat gitu kan. Kalau sekarang
sumber-sumbernya bangsanya gambar duniawi, ya bangsanya gengsi, bangsanya apa itu berbangga-banggaan dengan berpunya-punya, kemudian viral foto-foto yang serba duniawi, hedonis itu, pertemuan-pertemuan dari sosialita itu yang diperlukan oleh para muslimin orde sekarang. Cuma nanti ada bentuknya, di mana orang Islam sampai nggak suka melalui Quran gara-gara itu telah biasa seluruh nafsunya di dunia ini. Enggak paling aku bawa tak dulu. Maka kamu dan semua yang kamu sembah, maka untuk meraih ini sekali-kali tidak dapat menyesatkan terhadap Allah, sama sekali tidak berpengaruh, tidak akan pernah bisa menyesatkan kamu. Ilaman wasolil jahim, kecuali orang-orang yang apa? Orang-orang yang akan masuk ke neraka jahim. Jadi yang terpengaruh itu hanya orang-orang yang mandua, orang-orang yang yaitu solil jahim, akan jadi umpannya neraka jahim. Kalau yang iman tidak akan pernah sama orang-orang muslim. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tiada seorang di antara malaikat itu melainkan mempunyai kedudukan maklum tertentu. Apa? Para malaikat sudah punya job deskripsi masing-masing. Enggak akan memperoleh. Oh ini malaikat yang tugasnya tugas maju. Oh ini malaikat yang tugasnya mencatat amal baik. Itu namanya maqamun ma'lum. Wa inna lahu nanusul. Sesungguhnya para malaikat itu dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bersosok-sofur. Jadi nahnu itu kembalinya kepada malaikat. Itu menunjukkan teratur bersosok. Mereka lalu musabihu. Sesungguhnya malaikat itu selalu benar-benar memahasucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Ma'ikanu layakumulun. Juga mereka itu berkata, "Laukana indana dzikra minal awwalin." Kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab, itu dahulu, maka orang-orang minal awwalin dari dahulu. Lakuna ibadallahi mukhlasin. Benar-benar kami ini akan menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlis. Maka baru tetapi mengapa orang-orang musyrikin ya itu sama-sama maka baru mengusuri kebenaran Al-Quran, mengusuri kebenaran Nabi. Pasal ayat niscaya mereka akan mengetahui dari hasil kekufurannya, dari hasil kemusyrikannya, mereka akan mengetahui semua. Dan Bapak Ibu yang sudah datang juga disambi, ini tinggal satu bagian terakhir, sudah kita selesaikan. Terus kita nanti lagi pengajian ke Masjid Al-Ikhlas di selatan Pololiman Bogor. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Innahum lahumul mansurun. Innahum lahumul mansurun. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Fatawalla anhum hatta
bahasanya itu bisa seakan-akan apa itu hati kita, nurani kita itu mengikuti, ikut menikmati pelan-pelan. Dan itu saudara pertama kan untuk begitu kenikmatan membaca Al-Quran, apalagi kalau maknanya, makna perduduk, makna perkenalan, makna penanya, itu baru baca itu rasanya luar biasa nikmatnya. Nah, nanti tentu lama-lama kan semakin dirasakan. Ya, sekarang kan baru setengah tahun ya. Nah, sekarang ini begini maknanya. Tadi kan dari awal semula para orang-orang musyrikin kafirun itu dari kelompok-kelompok elit, dari pemuka-pemuka, dari para pengusaha-pengusaha, para ibadah, orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Jumlah mereka bisa membuat isu apa saja. Mereka bisa mengkondisikan apa saja. Hal-hal yang batil, hal-hal yang salah, kalau mereka menyampaikan seakan-akan sebagai kebenaran. Ternyata dulu sudah ada yang namanya era post-truth. Kebenaran itu menurut mereka para ulama dulu. Dan juga begitu. Mereka mengisukan, mereka menuduhkan bahwa Allah itu punya anak perempuan itu lebih dikasih sayangi oleh Allah, malaikat itu anak perempuannya, gitu kan? Anak laki-laki itu bagi mereka, macam-macam isunya itu, gitu kan? Nah, terus disangka itu semuanya tidak betul, itu semuanya kebohongan mereka semua. Gitu. Semuanya disangka oleh Allah, semua disesatkan oleh Allah. Coba Bapak Ibu kita ikuti alur kisahnya ini. Yang berkata-kata itu nyambung itu kisahnya ini. Setelah ini kalau difilmkan bagus sekali kan? Kalau yang kemarin juga kejadian pada Nabi Yunus itu kan? Jadi ini sepertiga lebih Israel berisi tentang ini, sepertiga lebih Israel berisi tentang kisah. Itu demikian dahsyatnya. Itu cara Allah mendidik Nabi dan para sahabat supaya betul-betul kuat keimanannya. Ya, setelah dipetakan semuanya disangka oleh Allah, kemudian Allah menolong orang-orang mukmin. Agar orang-orang mukmin nanti terus perjalanannya, ya, yang mengikuti Nabi semakin banyak. Akhirnya muncul juga orang-orang yang kuat akidahnya, bahkan juga kuat ekonominya, bahkan juga kuat fisiknya, juga besar pengaruhnya. Nah, ujung-ujungnya Allah memenangkan Nabi dan para sahabat. Tapi perlahan-lahan 13 tahun di Mekah, para kafir semua tidak boleh membalas. Terus baru 1,5 tahun di Madinah, ya kan? 1,5 tahun di Madinah ketika dikhianati oleh mereka, perjanjian dikhianati, itu baru mulai dimulai. Itu bertahap sampai Rasul dan para sahabat itu betul-betul ditolong oleh Allah. Maka kita pahami ini fase-fase saat-saat yang namanya para rasul dan pemimpin itu pasti ditolong oleh Allah, dilindungi Allah dan mencapai kemenangan. Malakoh sabakoh kalimatuna li'ibadinal mursalin, dan sungguh telah tetap, ya, sabakoh telah tetap kalimatuna, yaitu kalimat Allah, firman Allah, janji Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah
lingamil mursalin, terhadap hamba-hamba Allah yang diutus menjadi rasul, para rasul. Jadi kan di depan jalan kan datang berangkat ada kisah Nabi Nuh, Musa dengan Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Lut, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, ya kan? Itu sebenarnya dikisahkan pada surat ini. Dan itu semuanya dikatakan li'ibadinal mursalin. Itu semuanya hamba-hamba yang diutus oleh Allah. Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka semuanya itu betul-betul atau pasti mendapat pertolongan dari Allah. Mansurun, mereka semua ditolong oleh Allah. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan inna sesungguhnya jundana, tentara-tentara Allah, lahumul ghalibun, itu lahumul, pasti mereka itu ghalibun, akan menang. Jadi sama tentara Allah itu siapa? Kalau ketika terjadi perang Badar, itu tentara Allah itu Allah utus malaikat. Dan waktu perang Ahzab, ketika kita bahas perang Ahzab kan, perang Gondang, perang Farid, berpuluh-puluh sekali lebih dengan kekuatan yang berhubung-hubungan berlapis-lapis. Kemudian musuh dari siapa? Salman Al-Farisi bikin Farid. Mereka menghubung kota Madinah. Sudah 3 minggu kecapean itu, mereka sudah praktek tahun ini sudah mulai menipis akomodasinya, konsumsinya. Allah turunkan angin puting beliung, ya kan? Terus ditumbuhkan rasa takut pada hati mereka. Allah utus malaikat untuk menghabisi mereka. Nah, itu cara Allah menolong. Nah ini juga nabi, para rasul dan para sahabat itu yang ditolong oleh Allah melalui tentara-tentara yang kata tadi. Fatawalan hati. Nah, maka berpalinglah kamu wahai Muhammad dari mereka sampai suatu ketika nanti. Apa maksudnya? Ketika ini kan ayat ini, surat ini turun ketika masih periode Mekah. Ketika Rasul dan sahabat itu masih belum kuat. Yang itu Rasul masih merasa batas orang. Dan dari kalangan menengah ke bawah, Rasulullah suruh menahan diri dulu, suruh sabar dulu, gak sabar dulu. Maka istilah di sini itu kata di sampai suatu ketika nanti sudah kuat, gitu. Maka Allah betul-betul mendidik sahabat, pantamalananmu, udah, gak usah kamu hiraukan dulu, gak usah kamu tanggapi dulu, menahan diri dulu, bersabar dulu, akan sampai nanti sudah betul-betul kuat. Wabasirhum pasau kayu pesirun. Nah coba, dan lihatlah mereka, maka kelak mereka itu akan betul-betul akan pasau kayu pesirun, akan melihat akibatnya. Mereka akan kalah semua. Mereka semua akan ditundukkan. Abi ada dina yastarjilun. Maka apakah mereka meminta supaya adab dan roti segerakan? Mereka semua nantang-nantang kan, supaya adabnya segera didatangkan. Saking kesombongan luar biasa, merasa menguasai seluruh aset muka bumi ini. Sampai katanya akan ada siksa, tidak ada kerjaan. Sampai begitu kan? Nah, akhirnya diturunkan adab bermacam-macam jenisnya. Faidan dan terbisa hatihim masa sebelum dari kemudian maka ada siksa yang turun di muka mereka, di halaman mereka. Maka amat gurlah pada ini istilah sobatun dari pada waktu pagi yang diambil orang-orang yang sama diberitakan itu. Kenapa disebutkan di sini itu
fase soba waktu pagi. Karena biasanya Rasulullah para sahabat itu ketika malam itu betul-betul sepenuhnya itu waktu diserahkan pada Allah. Bulan tekad kemudian menjelang subuh atau subuh itu serangan digencarkan. Rata-rata mereka hancur pada waktu pagi. Tapi bisa juga setiap saat. Cuma yang paling dominan Rasulullah, para rasul, para nabi, para sahabat itu mencapai kemenangan pada waktu pagi. Ketika mereka sudah sangat capek, ngantuk itu, nah Allah memberikan kekuatan. Allah memberikan favor yang luar biasa. Maka disebutkan di sini, ya, fa'idzan nazala bisa ketika Allah itu betul-betul menurunkan pertolongan di depan mereka pada waktu pagi. Pada siapa? Orang-orang yang diperingatkan dulu sama tidak mau mengikuti Nabi dan para sahabat. Maka ditakutkan semua. Bahkan malam itu kata dan bahkan lakukan dari mereka hingga suatu ketika yang terjadinya berbagai macam penaklukan. Wa'amsir fasalfa yuksiru, dan lihatlah maka kelak mereka juga akan melihat. Ini bisa di dunia, apalagi besok di akhirat. Dari atas semua yang akan yang diusahakan. Jadi orang masuk surga itu karena iman dan amal soleh. Orang masuk neraka akibat dari perbuatannya. Iya kan? Nah, insya Allah itu hubungannya dengan haji yang akan dijelaskan di masjid Al-Ikhlas di sebentar lagi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika maha suci ya Allah, rabbil izzati, Tuhan yang maha perkasa, amma yasifun, atas apa yang mereka sifatkan, yang mereka katakan, amma yasifun, seluruh yang difirmankan oleh Allah melalui malaikat kepada Nabi itu semuanya benar. Maka saya katakan Al-Quran itu suaranya itu dari Allah dibacakan oleh malaikat, susunannya itu dari Allah melalui malaikat, bacaannya sampai maknanya kan lakukannya dilisanakan kata tidak ada jawab Al-Quran. Baiklah produk kata Al-Quran semua ini kalian bayangkan penjelasannya itu semuanya dari Allah. Maka kalau di luar kampus saya tidak mau menjelaskan pada mereka ke sana kemari, bikin ngerepoti akal pikiran yang inti-inti saja. Di mana semua itu gayanya Allah sepanjang menjelaskannya. Akhirnya Pak wassalamu alal mursalin, dan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dilimpahkan kepada para mursalin, para utusan Allah, para rasul. Nah, rasul itu sudah Allah langsung sudah terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tugas Rasulullah kenabian tidak pernah berhenti, yang harus diteruskan oleh para pengikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sudah selesai surat As-Saffat. Tinggal satu surat lagi, surat Shad. Ya, surat Shad, surat ke-38. Ya, nanti sampai pembukaan awal surat Az-Zumar itu sudah selesai juz 23. Jadi pada juz 23 itu sampai surat Az-Zumar ayat 31. Jadi tinggal satu surat tambah sedikit sudah akan selesai juz 23. Nah ini Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu senantiasa memiliki ketabahan, memiliki
kesehatan untuk senantiasa bersama-sama memahami dan mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Allah dan jadi jangan mudah-mudah capek, jangan mudah-mudah berhenti. Jadi pertolongan Allah itu datang pada orang-orang yang sabar. Nabi saja suruh menunggu 13 tahun di Mekah, 1,5 tahun di Madinah, berarti 14 tahun setengah. Suruh bersabar dulu. Madinah itu baru setengah tahun di sini kan, maka harus bersabar, harus istiqomah. Kalau nggak sabar, kan itu kan nggak akan jadi. Jadi kuncinya itu harus sabar, istiqomah, mencontoh Nabi dan para sahabat. Jadi ada tahapan-tahapan Allah mendatangkan pertolongan Allah menjadi pelindungnya. Kita perlu diuji dulu, kita perlu diketahui dulu tingkat kesabaran kita, tingkat kesungguhan kita. Demikian Bapak Ibu, kajian di pagi hari ini, insya Allah besok pagi kita lanjutkan surat Shor, surat ke-38. Ini ayatnya juga pendek-pendek, insya Allah juga sesuai yang dijanjikan oleh Allah. Malakat yang sama pernah dipikir paham, dan kalau telah menggunakan alasan diambil pelajaran. Ini rutenya bagi Bapak Ibu yang ketik aja silakan ambil dari sini ke Masjid Al-Hikmah di Kepakian. Itu proyek Bogor ke selatan, Timur Dikit selatan, di sebelah barat lapangan Bogor. Nah, nanti sampai selesai sekitar jam 7:30. Pak pengurusnya masih di sini. Ya Pak Bimo. Nanti rencana saya dari situ terus ke kanan ke Kota Gede, ada gereja di sana. Terus yang ada jadwal aja, malam kita membangun pengajian di sana. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, stamina, kesehatan bagi kita semua. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa